semuanya, perkenalkan nama saya Nadia. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Untuk saat ini saya sedang berada di semester 6. Di sini saya akan membahas sedikit tentang forecasting. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu forecasting? Kebanyakan orang mungkin membandingkan dengan plan atau perencanaan. Namun dua hal tersebut sangat berbeda. Nah, jadi metode forecasting itu merupakan peramalan di masa yang akan datang. Mungkin terdengar asing ya di telinga kalian gitu. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting penjualan. Lalu, apa itu forecasting penjualan? Forecasting penjualan adalah proses memperkirakan pendapatan masa depan dengan memprediksi jumlah produk atau layanan yang akan dijual oleh suatu perusahaan. Dapat berupa tenaga jual perorangan, tim penjualan, atau perusahaan pada minggu, bulan, kuartal, dan tahun berikutnya. Mengapa forecasting penjualan ini penting? Karena perkiraan adalah tentang masa depan. Sulit untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk menghasilkan perkiraan penjualan yang akurat. Keuangan misalnya bergantung pada perkiraan untuk mengembangkan anggaran untuk rencana kapasitas dan perekrutan. Sayangnya, di banyak perusahaan, proses ini tetap terputus yang dapat menghasilkan bisnis yang merugikan. Hal ini membuat perusahaan memiliki terlalu banyak persediaan atau persediaan terlalu sedikit atau target yang tidak akurat. Lalu, apa saja manfaat memiliki forecasting penjualan yang akurat? Yang pertama itu pengambilan keputusan yang baik tentang masa depan. Kedua itu pengurangan jalur penjualan dan perkiraan risiko. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan tim penjualan pada peluang jalur penjualan menghasilkan berpenghasilan tinggi dan profit tinggi. Bagaimana melakukan forecasting penjualan secara akurat? Yang pertama itu ada menilai tren historis berdasarkan harga, produk, periode penjualan, dan variabel relevan lainnya. Dan yang kedua itu gabungan perubahan di mana ada penetapan harga, pelanggan, dan promosi. Lalu ada saluran dan perubahan produk. Yang ketiga, mengantisipasi tren pasar. Dan yang keempat, ada pantau pesaing. Dan yang kelima, sertakan rencana bisnis. Tambahkan di semua rencana bisnis Anda setelah Anda menghitung semua hal ini, susunlah ke dalam perkiraan Anda. Anda ingin berbagai aspek perkiraan. Jadi, Anda harus dapat memperbesar dan memperkecil sejauh yang diperlukan. Kemudian kita akan melakukan perkiraan bottom up dan top down. Secara umum, perkiraan bottom up dengan memproyeksikan jumlah unit yang akan dijual perusahaan, lalu mengalihkan angka tersebut dengan biaya rata-rata per unit. Keuntungan dari bottom up, jika variabel yang berubah seperti biaya per item atau jumlah perusahaan, perkiraan mudah
diubah, ini juga memberikan informasi yang cukup terperinci. Perkiraan penjualan top down adalah penjualan perkiraan top down ini dimulai dengan ukuran total pasar, lalu memperkirakan berapa persentase pasar yang dapat direbut oleh bisnis. Jika ukuran pasar adalah 500 juta dolar misalnya, sebuah perusahaan dapat memperkirakan bahwa mereka dapat memenangkan 10% dari pasar itu. Membuat perkiraan penjualan mereka 50 juta dolar untuk tahun tersebut. Saat membuat perkiraan penjualan, penting untuk menggunakan kedua metode ini. Mulailah dengan metode top down, kemudian gunakan metode bottom up untuk melihat apakah perkiraan pertama Anda memungkinkan, atau lakukan keduanya secara terpisah dan lihat seberapa baik kesesuaiannya. Untuk menghasilkan perkiraan yang paling akurat. Kunci sukses melakukan forecasting penjualan. Meningkatkan keakuratan perkiraan penjualan Anda dan efisiensi proses perkiraan bergantung pada banyak faktor, termasuk koordinasi organisasi yang kuat, otomatisasi data yang andal, dan metodologi berbasis analitik. Idealnya, perkiraan penjualan harus kolaboratif, berdasarkan data, diproduksi secara real time, bersumber tunggal dengan banyak tampilan, lebih baik dari waktu ke waktu. Tantangan utama dalam forecasting penjualan. Mungkin sulit untuk menghasilkan perkiraan penjualan yang akurat secara konsisten. Beberapa kunci sukses dalam peramalan penjualan. Yang pertama itu ada akurasi dan ketidakpercayaan. Suatu perusahaan menggunakan spreadsheet untuk perkiraan penjualan. Mereka dapat mengalami masalah keakuratan yang pada akhirnya membuat perkiraan yang kurang dapat dipercaya. Masalah akurasi ini dapat diperburuk oleh penerapan CRM yang buruk di seluruh perusahaan dan karyawan, data tidak konsisten, pemangku kepentingan di seluruh perusahaan menggunakan metodologi yang berbeda untuk menghasilkan perkiraan mereka. Kolaborasi yang tidak memadai di seluruh tim produk, penjualan, dan keuangan. Kurangnya kolaborasi ini dapat ditingkatkan ketika perusahaan membuat perkiraan penjualan secara manual dan menggunakan spreadsheet. Subjektivitas. Meskipun menghasilkan perkiraan penjualan yang berkualitas sangat bergantung pada peramal yang membuat keputusan yang baik tentang cara menggunakan data. Perusahaan yang meramalkan dengan pembobotan pipa aritmatika sederhana, misalnya mungkin kehilangan nuansa pendorong akurasi yang sebenarnya, yang mungkin berupa jumlah pegawai keputusan, harga, atau titik penekanan rute ke pasar. Lalu ada usability. Kemudian ada inefisiensi. Misalnya, jika perkiraan memiliki banyak pemilik atau proses perkiraan tidak dijabarkan secara jelas dengan seperangkat aturan standar, mungkin ada perselisihan tentang bagaimana
perkiraan atau diproduksi. Lalu kesimpulannya itu, untuk melakukan ramalan di seluruh perusahaan membutuhkan elemen yang berbeda dari setiap fungsi bisnis. Berikut berbagai fungsi yang dapat berkontribusi pada forecasting penjualan, yaitu ada penjualan itu memberikan tampilan bottom up, menggunakan data dari CRM dan PRM, membangun penilaian dari pemimpin-pemimpin penjualan. Penjualan dapat mengelola proses ini melalui fungsi operasi penjualan, menggunakan alat yang tepat, dan pelaporan. Kemudian keuangan, memberikan panduan ekonomi mikro dan makro, dan bekerja dengan tim produk keuangan dapat membantu mengintegrasikan perkiraan dengan software akuntansi dan perencanaan keuangan akurat online yang bisa Anda coba secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di akhir artikel. Kemudian ada pemasaran, memberikan panduan pasar makro terutama di industri seperti telekomunikasi, retail, dan CPG ya gitu ya. Pemasaran juga dapat memberi tim keuangan data pasar, rantai pasokan, memberikan masukan tentang persediaan dan produksi. IT membantu perkiraan penjualan dengan menyediakan platform, data integrasi, dan dukungan teknis. Mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang forecasting penjualan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.